kita boleh ada saat ini. Maka itu kita sama-sama mensyukuri atas kasih dan pertolongan. Mari kita sama-sama mengangkat pujian, tahanlah dan berjuang terus. Keluaran 19 ayat pertama hingga ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kau lakukan kepada orang Israel Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Kudus karena dikuduskan. Maindan Belanda di Pamaindan. Dari segi judul Bapak Ibu Saudara-saudara sudah jelas bahwa kita kudus bukan karena kemampuan kita, tapi ada yang menguduskan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel sudah 3 bulan dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, mereka sudah tiba di padang gurun Sinai.
Di padang gurun Sinai Tuhan datang menjumpai melalui Musa. Lalu kepada Musa disampaikan bahwa kalau mereka sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan, mereka akan menjadi kesayangan Tuhan. Saya tahu bahwa Alma ingin disayang oleh mama ya. Kalau bisa yang paling tersayang, berarti kasihan dong kakak Selanya. Jadi di hadapan Tuhan, mau jadi kesayangan Tuhan itu bisa. Yang penting bahwa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Gampang toh, mau jadi anak kesayangan itu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Itu yang Musa sampaikan kepada orang Israel. Tuhan sampaikan kepada Musa, lalu Musa menyampaikan itu kepada orang Israel. Nah, sekarang responnya orang Israel bagaimana, saudara? Bahwa ketika Musa menyampaikan firman itu, orang Israel bilang apa? Bahwa segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Jelas ya? Bahwa mereka merespon, segala yang Tuhan firmankan akan kami lakukan. Pertanyaan langsung buat kita, saudara. Bagaimana dengan kita dengan firman Tuhan? Apakah kita juga merespon bahwa segala sesuatu yang Tuhan firmankan akan kami lakukan? Kita berharap bahwa kita akan mengatakan itu. Karena itu ketika ada pertanyaan dari mimbar amin, saudara-saudara, kita tidak sekedar amin, tapi kita mengerti, kita menerima, memahami dengan sungguh bahwa yang kita aminkan itu adalah benar firman Tuhan yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Musa pun menyampaikan jawaban bangsa Israel itu kepada Tuhan, bahwa umat Tuhan akan melakukan firman-Nya itu. Saudara-saudara, penampakan Tuhan dalam awan yang tebal, supaya dapat didengar oleh bangsa Israel. Tuhan berbicara kepada Musa, dan karena itu Musa juga menyampaikan kepada orang Israel. Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana kita merespon suara Tuhan dalam kehidupan kita ini? Bagaimana kita merespon kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Adakah kita juga akan mengatakan bahwa saya akan melakukan firman-Mu Tuhan? Atau kita mengikuti suara hati kita sendiri? Kita mengikuti kemauan kita sendiri? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hendaklah bahwa kita akan terus menjaga kekudusan hidup kita. Karena apa? Tuhan mau supaya kita kudus. Imamat pasal 19 ayat 2. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia mau supaya kita menjaga kehidupan kita ini tetap kudus, maindan, tidak tercemar. Kita tahu ya pencemaran itu bagaimana. Karena itu jangan kita biarkan hidup ini tercemar. Selalu dengarkan suara Tuhan. Selalu dengarkan apa yang Tuhan mau inginkan ketika kita berada pada situasi-situasi yang kita katakan sulit. Dengarkan suara Tuhan. Andaikan Tuhan hadir, Dia mau bicara apa? Lalu suara Tuhan yang paling dekat dengan kita adalah firman-Nya. Kita baca setiap hari, kita renungkan, kita minta Roh Kudus supaya membuat kita mengerti. Saudara-saudara, mari kita merespon segala kebaikan Tuhan. Firman Tuhan dengan mengatakan, kami akan melakukan segala firman-Mu Tuhan. Amin. Ya, mari kita memuji Tuhan. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku. Ingin
real. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa kami di dalam surga, yang menguduskan kami sebagai umat pilihan-Mu, dan karena itu mampukan kami untuk terus hidup kudus di hadapan-Mu. Bapa di surga, malam ini kami datang menaikkan syukur kami atas segala penyertaan-Mu, atas segala berkat-Mu, kasih setia-Mu yang Tuhan nyatakan kepada kami semua dalam rupa-rupa bentuknya hari ini. Ketika kami masih sehat, kami tahu itu karena Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kami. Dan ketika kami berada dalam situasi yang menakutkan saat ini dan kami tetap kuat di hadapan-Mu, itu juga adalah pekerjaan Roh Kudus-Mu. Bapa di surga, Engkau melawat setiap kehidupan anak-anak-Mu, dalam keluarga setiap anak-anak-Mu, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan, berkat Tuhan dialirkan di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Kami juga berdoa membawa kekasih kami Ibu Ilana Matana, Ibu Korean Senipar, kiranya Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan mereka. Kami juga bersuka cita hari ini jikalau saudara atau anak kekasih kami Rian boleh mencapai usia 22 tahun, itu karena kasih sayang-Mu. Tuhan memberkati Rian dalam masa mudanya, juga dalam bangku pendidikannya. Demikian juga kami berdoa buat Nyonya Hermin Yohanes Pandeng, kiranya Tuhan juga selalu memberkati dalam tanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga. Berkat-Mu senantiasa melimpahi kehidupannya beserta dengan keluarga. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang, saudara-saudara kami yang ada di kota Samarinda yang terkena bencana banjir, kiranya Bapak Engkau tetap menguatkan mereka. Dan terima kasih untuk cinta kasih dari beberapa saudara-saudara terkasih kami di jemaat sekitar yang sudah boleh menyalurkan kasih sayang mereka kepada saudara-saudara kami yang mengalami banjir. Kami bersyukur bahwa Tuhan terus memakai mereka, dan biarlah Tuhan yang akan terus memberkati kekasih-kekasih kami yang mengalami musibah banjir. Terima kasih Bapak, kami bawa seluruh warga jemaat malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, demikianlah renungan harian kita pada malam hari ini. Tetap sukacita dan semangat di rumah. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Selamat malam.